65,4%. Di Gorontalo unggul 65,24%. Di Sulawesi Tenggara unggul 71,11%. Di NTT unggul 61%. Yang saya sebut semua itu adalah yang di atas 60%. Kalau 40-50% itu banyak. Ini yang luar biasa banyak. Di Papua, Pegunungan Tengah, Papua 64,56%. Majelis Hakim juga ada, kami jelaskan di halaman 26, penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya. Ya. Saya lanjutkan, mohon maaf. Yang saya tidak bacakan bagian ini, saya lanjutkan keterlibatan aparat negara untuk memenangkan paslon 02. Majelis, ini ada hal yang menarik yang perlu dikemukakan. Awalnya, Presiden menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen mengenai surveillance. Ya, pemirsa, tadi barusan disampaikan juga ya bahwa ada tuduhan bahwa aparat negara ini juga ikut memenangkan kandidat tertentu dalam Pilpres 2024. Saya juga penasaran sebenarnya bagaimana cara pembuktiannya nanti untuk Hakim Mahkamah Konstitusi membuktikan apakah ini benar-benar sah sebagai alat bukti atau ini hanya permohonan yang tanpa disertai alat bukti yang sah. Pasti mereka mengajukan bukti. Alat bukti ya, apakah itu surat ataukah saksi, keterangan saksi. Saksi ini dari? Saksi dari yang mendalilkan, misalnya kalau tadi Bambang ya, 01 berarti kan, dianya yang mesti siapkan saksinya. Mereka ya pemohon yang mesti sediakan saksi. Jadi alat bukti itu bisa surat, bisa keterangan saksi, bisa keterangan ahli. Itu alat bukti gitu ya. Nah, sekarang tadi kalau kita dengar sepintas kan pejabat-pejabat bupati yang diangkat ya, itu mengarahkan orang untuk memilih. Lagi-lagi, bagaimana bentuk pengarahannya? Siapa yang diarahkan? Kapan? Di mana? Itu mesti dibuktikan. Suka atau tidak, senang atau tidak, mesti dibuktikan. Siapa yang kasih pengarahan itu? Bupati sendiri kah yang mengarahkan itu? Atau gubernur sendiri kah yang mengarahkan itu? Di mana pengarahan itu dilakukan, kepada siapa pengarahan itu dilakukan, bagaimana isi pengarahannya, bagaimana membuktikan itu, bagaimana membuktikan itu. Jadi agak sulit. Ini kayak kita pegang angin, kita menangkap angin lah gitu, atau duduk di atas awan. Kalau itu ya, kalau yang ini kan, bupati atau gubernur atau wali kota mengarahkan aparaturnya untuk mengarahkan pemilih-pemilih memilih Prabowo Gibran misalnya. Gitu. Maka secara teknis ini akan pertanyaannya, di mana pengarahan itu dilakukan, siapa yang melakukan, kapan, apa bentuk, apa isinya, itu mesti dibuktikan. Nah, ini kan tuduhannya banyak ya, Bu? Itu baru satu hal, baru sampai situ. Apakah pengarahan itu ke bawah sampai siapa lagi yang mengarahkan ke bawah ke rakyat untuk memilih Prabowo dan Gibran, atau memilih Ilham atau memilih Anda, siapa mengarahkan ke bawah, dan macam-macam deh. Jadi ya udahlah. Nah, ini kan sebetulnya yang disampaikan tadi kan cukup panjang ya, banyak sekali dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan untuk termohon KPU begitu. Sementara kita tahu bahwa sidang MK ini kan terbatas saksi dan ahlinya. Jadi untuk beberapa poin permohonan tadi itu kan bisa saja terjadi di beberapa daerah. Sulit tidak untuk memenangkannya kalau misalnya saksinya hanya 2, ahlinya hanya 2. Nanti kan tentu Hakim MK akan menilai dari permohonan tim pemohon ya. Dia akan dinilai bahwa kemudian mana yang nanti akan dieksplor oleh Hakim MK dan mana kira-kira nanti akan ditanyakan secara detail. Kemudian Hakim MK akan menilai, misalnya fokus di provinsi mana, misalnya saja. Itu tuh tentu teman-teman dari 01 juga punya strategi dong. Kira-kira dia fokus di daerah mana, apa yang kemudian menjadi fokus mereka. Nah itu tentu pasti ada. Dan itu dibuktikan dengan apa? Dengan alat bukti. P berapa, P2, P3, P4, P5 sampai mungkin sampai ratusan itu P ini berapa nanti itu kalau bukti surat ya. Kalau bukti surat. Ya, itu nanti akan kemudian dieksplor oleh hakim, dibuktikan, dan itu nanti akan ditanyakan juga seperti kata Bang Margarito via saksi. Entah itu saksi ahli atau kemudian saksi yang nanti menguntungkan atau kemudian membenarkan apa yang dinyatakan atau dimohonkan oleh teman-teman dari
01 ini. Itu nanti prosesnya akan seperti itu. Dan memang kalau namanya petitum ya panjang ya. Tapi apakah kemudian nanti akan ditanyakan atau kemudian akan dieksplor oleh para hakim? Nah, belum tentu. Nah, seperti itu. Nah, kalau ikut dia punya pertanyaan tadi ya, punya strategi tadi, saya rasa kalau saya ini mesti dikonsentrasikan kepada penduduk pemilih yang terbanyak dong, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan Jawa Tengah gitu. Kalau cari ke Maluku Utara segala macam berapa orang itu? Apalagi Aceh, Sumatera Barat di mana mereka menang. Nah, gitu ya. Jadi mesti kalau cari mesti di Jawa Barat sama Jawa Barat sama Jawa Timur, Jawa Tengah lah, kurang lebih daerah Jawa lah. Karena pemilihnya besar kan. Kalau di Maluku Utara, Manado berapa kali juga nggak bisa gitu. Bang Margarito, ini dari beberapa poin, kemudian ternyata mungkin tidak semuanya bisa dibuktikan. Lalu berapa syarat minimal, mungkin beberapa poin saja yang menguatkan itu sudah cukup untuk memenangkan sidang ini atau harus seperti apa? Kalau itu misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah yang dapat dibuktikan, mungkin kalau dapat dibuktikan gitu, karena ini signifikan ya. Jumlahnya ini signifikan. Jadi satu poin saja sebenarnya bisa punya bukti kuat, sudah bisa kemudian memenangkan. Nah, tapi kan untuk bicara Jawa Barat kan Anda mesti pastikan bahwa Jawa Barat itu semuanya curang. Penyelenggaraan, pencoblosan dan segala macam di sana itu semua melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jawa Timur juga begitu, semuanya melanggar peraturan. KPU-nya di sana brengsek semua. PPS-nya di bawah itu semua brengsek gitu. Mesti bisa dibuktikan itu. Aparatur di desa-desa di semua Jawa Timur, Jawa Barat semua busuk. Kalau itu tidak bisa disajikan, tidak ada alasan bagi hakim untuk menerima permohonan itu. Tapi hubungan dengan perolehan suara, misalnya suara Jawa Barat, tapi tidak bisa juga memenangkan paslon lain gitu, tetap unggul paslon 02. Itu dia. Jadi kalau misalnya PPS-nya bekerja tidak beres sehingga harusnya nomor 1 yang memperoleh suara di TPS itu jadinya nomor 2 yang dapat. Harusnya di TPS 5 misalnya yang nomor 3 yang punya suara yang banyak begitu, tetap aja jatuh nomor 2 tetap gitu. Unggul begitu. Kalau itu masif terjadi totally di Jawa Tengah atau Jawa Barat atau Jawa Timur, oke. Tapi kalau cuma 1 atau 2, bagaimana cara Anda menarik garis signifikansinya itu? Bahwa semua Anda menyimpulkan bahwa seluruh TPS di Jawa Barat itu tidak betul. Atau suara yang diperoleh Prabowo Gibran di Jawa Barat itu tidak betul, atau di Jawa Tengah itu tidak betul. Bagaimana caranya? Padahal ini cuma 1. Bagaimana berkesimpulan bahwa seluruhnya menjadi rusak? Nggak bisa. Itu nggak logis. Dari segi penalaran hukum tidak logis. Anda tidak bisa membuat silogisme kayak begitu itu. Baik, kalau Mas Ilham sendiri Mas, berkaca dari sidang MK, gugatan MK di 2019, ini apakah memungkinkan nanti kemudian ada penilaian kuantitatif seperti yang tadi disampaikan Bang Margarito juga, nanti kemudian dicek jumlah suaranya di Jawa Barat, Jawa Timur yang terbesar gitu, apakah nanti juga akan dilakukan hal yang harusnya sama? MK tidak melakukan itu ya, karena ini pertama itu bisa dilakukan di pilkada misalnya, karena MK ada peraturan terkait dengan PHPU pilkada, PHP pilkada itu dilakukan terkait dengan jumlah suara yang terlalu jauh, maka itu juga mungkin bisa tidak diteruskan oleh MK karena mungkin banyak sekali gugatan yang masuk gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan presiden ini kan cuma 2 calon dan 3 calon dan gugatannya juga cuma dari 2 calon ke permohonannya seperti itu. Nah, jadi harusnya MK lebih melihat bagaimana kemudian terbukti tidak pemilu ini terjadi pelanggaran terhadap terstruktur, masif, TSM itu kan, dan sistematis. Nah ini apakah kemudian terbukti, apakah dia masuk ke kategori TSM atau tidak? Ini yang harus dibuktikan oleh MK, bukan hanya pada soal kuantitatif, gitu ya, soal kuantitas, tapi juga soal kualitatif, di mana apakah pemilu ini benar seperti yang dituduhkan atau dimohonkan oleh teman-teman dari 01 dan 03 terkait dengan pencalonan Gibran, terkait dengan netralitas ASN, kemudian juga terkait dengan netralitas KPU. Nah, apakah itu terbukti? Nah, itu yang harus kemudian dibuktikan. Jadi nggak usah, kalau saya pribadi kemudian meminta kepada MK jangan bicara soal kuantitas dulu, tapi memang betul apakah pemilu ini secara kualitatif bisa dibuktikan benar-benar bersih, benar-benar clean dan tidak seperti yang dituduhkan oleh teman-teman dari 01 dan 03. Kalaupun kemudian terbukti, nah itu bisa kemudian
MK memutuskan lain, seperti itu. Oke. Biasanya permohonan-permohonan akan seperti itu. Atau MK memutuskan lain. Memohon kebijakan dari hakim, nanti di akhir masih begitu. Atau kemudian meminta pencalonan Gibran ditolak, ada PSU, ada pemungutan suara ulang, atau hakim memutuskan lain. Nah, biasanya seperti itu. Baik. Nah, ini kan tuntutannya juga ada beragam ya. Ada yang meminta diskualifikasi dari pasangan 02, ada yang meminta pemungutan suara ulang. Nah, kita akan menantikan ya seperti apa atau sejauh apa nanti putusan MK, apakah sampai diskualifikasi terhadap salah satu kandidat. Kita akan bahas usai jeda berikut. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.